Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadana dengan NPM 0624405127666 dari program studi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek praktikum mata kuliah Sistem Informasi Keuangan Publik dengan judul Analisis Implementasi SIPDRI dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pasca Digitalisasi APBD, Studi Khusus Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Presentasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SIPDRI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD di Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebelum adanya SIPDRI, banyak pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbeda-beda sehingga sering terjadi perbedaan data, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan dalam proses monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh tahapan pengelolaan APBD. Namun demikian, berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS BPK, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan aset tetap yang belum optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPDRI perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Implementasi SIPDRI didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 391 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketiga, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan utama penerapan SIPDRI di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 5.782 km persegi dan terdiri dari 25 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif melakukan inovasi pelayanan publik dan transformasi digital, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPDRI. Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, kedua, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, ketiga, BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah, keempat, OPD sebagai pengguna anggaran, kelima, PPKD, keenam, Bendahara Penerima dan Pengeluaran, ketujuh, Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Pengelolaan APBD melalui SIPDRI terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan meliputi penyusunan RPJMD, RKPD, Renja OPD. Yang kedua, penganggaran yang meliputi KUA, PPAS, RKA, SKPD, dan penetapan APBD. Yang ketiga, penata usahaan yang meliputi SPP, SPM, SP2D, dan pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat, pelaporan meliputi penyusunan laporan realisasi anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Dan yang kelima adalah pertanggungjawaban, yaitu menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan SIPDRI, seluruh tahapan tersebut dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Walaupun telah menggunakan SIPDRI, masih terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, keterlambatan penyusunan laporan keuangan akibat adaptasi sistem. Yang kedua, adanya perbedaan antara OPD dan BPKAD. Yang ketiga, kompetensi SDM operator yang belum merata.
Yang keempat, integrasi data aset daerah yang belum optimal. Yang kelima, keterbatasan dashboard monitoring realisasi anggaran. Dan yang keenam, masih banyak ditemukannya temuan berulang terkait aset tetap dan belanja modal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menghilangkan resiko dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPDRI meningkatkan transparansi karena SIPDRI menyediakan audit trial atau jejak audit. SIPDRI membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. SIPDRI mendukung penguatan pengendalian internal melalui Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. BPK Perwakilan Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2023. Bahkan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga tahun anggaran 2015. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan tata kelola yang baik. Namun demikian, opini WTP bukan berarti tidak terdapat kelemahan sama sekali. Pemerintah daerah tetap wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPDRI di Kabupaten Banyuwangi memberikan dampak positif terhadap transparansi keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan APBD, kualitas laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan, serta penguatan pengendalian internal. Namun, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi integrasi aset, dan penguatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis implementasi SIPDRI dan akuntabilitas keuangan daerah pasca digitalisasi APBD pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih telah menonton. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.